Hadis Bukhari dikatakan, sungguh Allah sangat gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir, dia membawa semua kekayaannya, semua bekalnya di atas unta. Lalu dia tidur, dia istirahat di padang pasir yang luas, tandus, nggak ada orang lain kecuali dia. Waktu dia bangun, untanya hilang, airnya hilang, makanannya, untanya semua hilang. Lalu dia cari-cari nggak ketemu di padang pasir yang luas. Dia setelah putus asa dia mengatakan, mungkin saya sudah tidak bisa hidup, maka lebih baik saya kembali ke tempat yang pertama tadi saya tidur mungkin saya langsung mati aja. Begitu dia tidur dengan harapan dia mati, terbangun dia lihat ada unta di sebelah dengan bekal-bekalnya semua. Bagaimana gembiranya dia? Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu ya dengan taubat hambanya. Allah suka kita dengan taubat, teman-teman sekalian. Memperbanyak istighfar, walaupun antum merasa tidak punya dosa, karena dosa banyak. Coba saya kasih contoh dosa-dosa yang antum tidak sadari. Antum dari rumah ke masjid sini tadi, berapa banyak pelang-pelang yang ada perempuan tidak pakai jilbab? Ada nggak? Sudah antum pungkiri belum? Kan ingkar mungkar harus ya. Dengan tangan kalau nggak bisa, dengan lisan kalau nggak bisa, dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Antum sudah bilang belum? Ya Allah, mudah-mudahan hilang nih pelang dari sini. Kalau nggak dosa. Berapa banyak orang antum lewat, perempuan tidak pakai jilbab di pinggir jalan, di pasar, tetangga, berapa banyak? Sudah antum pungkiri belum? Dosa. Masuk ke mall, kita nggak beli musik, tapi musik diputar, kita lagi dengar. Kita nggak dengar musik, tapi lagi ada. Dosa nggak? Dosa. Harus ingkar mungkar. Jadi ada dosa-dosa yang bisa memang butuh pengampunan kan? Makanya kata Nabi SAW, saya bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Itu Nabi SAW, apalagi kita gitu. Baik, manfaatnya sangat besar teman-teman sekalian. Kita dengarkan dalilnya surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Lihat dari awal saya sampaikan semua ada dalil ya. Ini bukan penyampaian kosong saja, ada buktinya. Surah Nuh, surah nomor 71 ayat 10 sampai ayat 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku berkata kepada kaumku, Nuh berkata pada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan kirimkan buat kalian dari langit hujan yang lebat. Makna lain, rezeki yang banyak. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan dengan istighfar Dia akan memperbanyak buat kalian harta-harta, amwal dan banin, keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan dengan istighfar Dia akan memperbanyak kebun-kebun kalian dan juga memperbanyak hasil dari lautan dan sungai kalian. Istighfar. Saya akan ambil kisah daripada ayat ini. Kisah seorang ulama tabi'in bernama Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri teman-teman sekalian adalah muridnya Ali bin Abi Thalib. Orang yang sangat saleh lah. Setiap hari orang-orang antri di rumahnya. Karena Hasan Basri ini kalau ngomong surga, neraka, kematian atau amal saleh. Jadi orang kalau dekat dia pasti rasa tenang, selalu dekat dengan Allah gitu. Jadi orang di rumahnya antri terus minta nasihat sama dia. Hingga cerita pernah ada 3 orang datang pagi hari. Yang satu datang masuk di rumahnya, ada istrinya di situ. Lalu kemudian dia bilang, wahai imam, kalau imam kita sekarang kiai, wahai kiai gitu ya. Wahai imam, saya sudah lama menikah dengan istri saya ini, ada istri yang di bawah. Sudah 10 tahun menikah, tidak bisa punya anak, tidak punya anak. Sudah ikhtiar, sudah minum obat ini, obat itu ke tabib ini, tabib itu, tapi tidak ada hasilnya. Apa saran Anda? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan baca istighfar ya, perbanyak. Jangan berhenti mulutmu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Terus. Kita kalau turun sebentar, teman-teman turun dari masjid ini ke motor, ke mobil, coba baca istighfar deh. Coba hitung pakai jari. Itu bisa 50-100 kali tuh. 1 menit, 2 menit antum bisa pakai 100 kali tuh. Dengan cara astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Sederhana. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu udah banyak manfaatnya. Daripada antum di lampu merah lihat helmnya orang warna apa, mobilnya orang merek apa, baca istighfar. Untuk apa sih ibu dengan itu? Gitu kan? Berbanyak istighfar teman-teman, daripada ngomong kosong, gosip, nggak ada gunanya. Istighfar kepada Allah. Kata Hasan Basri, berbanyak istighfar. Pulanglah orang ini diamalin. Masuk orang kedua nih, pasien kedua masuk. Ya imam, saya sudah lama kena penyakit di perut saya, bertahun-tahun, berobat-obat tidak pernah sembuh. Apa saran Anda? Berbanyak istighfar, kata Hasan Basri. Pulang amalin, jangan baca ya, perbanyak, non-stop. Pulang orang ini. Datang orang ketiga masuk, pasien ketiga lalu bertanya, wahai imam, saya sudah lama bekerja, banting tulang, tidak pernah kaya seperti orang itu. Ditunjuk orang kaya di kota itu. Saya mau kaya seperti dia, bagaimana caranya? Sudah ikhtiar, banyak waktu tiap hari kerja, angkat banting tulang segala. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar, pulang amalin.
Waktu pulang tiga-tiganya, istrinya Hasan Basri tanya, wahai suamiku, tadi 3 orang itu datang, tanya masalah cara bagaimana. Mungkin anda perlu bantu modal, mungkin anda perlu tuntun ke tabib mana, mungkin bisa sembuh penyakitnya dan seterusnya. Kata Hasan Basri, wahai istriku, kau tidak dengar? Mereka sudah ikhtiar loh. Sekarang tinggal penghambatnya, penyumbatnya, itu dosa mereka. Tinggal itu, penyumbatnya harus diangkat dan tidak ada jalan lain kecuali istighfar. Tidakkah kau dengar firman Allah tadi surah Nuh ayat 10 sampai ayat 11 ya? Ayat 12. Nuh berkata, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh berkata kepada kaumnya, kata Hasan Basri kepada istrinya. Nuh berkata, aku berkata pada kaumku, beristighfarlah kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun. Manfaatnya, yursilis sama alaikum midrara. Dia akan turunkan dari langit hujan yang lebat, wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan akan memperbanyak buat kalian harta dan keturunan. Yang miskin jadi kaya, yang tidak punya keturunan akan diberikan. Wa yaj'al lakum anhara wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dia akan jadikan buat kalian ya kebun-kebun yang lebat dan juga sungai-sungai yang bisa diambil manfaat.